ada satu istilah yang 1 tahun belakangan ini sering banget kita dengar dari Presiden Prabowo. Istilah yang terdengar nasionalis, tegas, seolah-olah penuh kewaspadaan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kok aneh. Istilah tersebut adalah pihak asing. Kadang naik level jadi antek-antek asing. Bahkan versi dramatisnya, kekuatan asing yang ingin mengadu domba bangsa. Masalahnya, siapa pihak asing tersebut? Nah, di episode kali ini, mari kita bedah bareng-bareng. Siapa pihak asing yang dimaksud oleh Presiden Prabowo? Oleh karena Presiden Prabowo nggak pernah menyebut nama dari pihak asing yang sering dia sebut itu, akhirnya banyak masyarakat termasuk gua menebak-nebak siapa pihak asing yang dicurigai ingin memecah belah bangsa. Dan setelah gua coba teliti, gua coba riset, ada 3 kandidat pihak asing yang dimaksud. Yang pertama adalah Hydra, sebuah organisasi rahasia punya tentakel yang menggurita di mana-mana, suka menyusup ke dalam sistem dan selalu bekerja di balik layar. Pihak asing yang kedua adalah Akatsuki, kelompok berjubah hitam yang suka muncul tiba-tiba. Mereka punya agenda besar dan selalu dianggap ancaman oleh penguasa. Lalu, pihak asing yang ketiga, Luther Corp, sebuah korporasi super kaya, super cerdas, dan selalu dicurigai ingin mengontrol dunia. Yes, gue lagi sarkas di sini. Cuma gue sedang mengimbangi permainan narasi pihak asing yang nggak jelas siapa. Nggak tahu ada di mana, seperti apa bentuknya, tapi sering disebut-sebut. Nah, sekarang kita serius ya. Kalau gue mencoba mengumpulkan pernyataan pidato dari Presiden Prabowo, gue melihat ada satu pola, di mana pihak asing ini, antek-antek asing ini, bukanlah aktor spesifik, tapi ini merupakan sebuah kategori yang sifatnya fleksibel. Hari ini bisa jadi adalah LSM, bisa juga aktivis HAM, mahasiswa, media kritis. Besok bisa jadi berbeda lagi. Oposisi sipil, influencer, orang pintar, akademisi. Pokoknya siapapun yang ribet dan nanya kebanyakan ke pemerintah, mengkritik dan mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering banget wadidaw. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya adalah framing politik. Karena kalau memang pihak asing yang sering disebut-sebut oleh Presiden Prabowo itu real, ada, nyata, seharusnya Presiden Prabowo bisa menunjuk, mengungkap siapa aktornya, dari mana dia berasal, mekanismenya seperti apa. Cuma yang terjadi 1 tahun belakangan ini, cuma narasi tanpa nama, tanpa bukti yang konkret, tapi diulang-ulang terus. Gini deh, kalau memang benar nih ada intervensi asing, seharusnya pemerintah atau negara akan langsung segera membuka penyelidikan siapa pihak asing yang mau mengintervensi negara ini. Seret langsung ke pengadilan, tempuh jalur hukum, pengadilan internasional, lalu publish temuan-temuannya apa saja. Tapi kan yang kita lihat, sekali lagi, pidato, framing, buktinya nggak tahu. Nah, ini semua dilakukan. Fungsi utama dari narasi pihak asing ini, memang kalau yang gue lihat bukan untuk melindungi atau waspada terhadap negara ini, tapi lebih untuk mengalihkan fokus publik yang mengarah ke kebijakan-kebijakan pemerintah yang bermasalah, respon pemerintah yang lamban, cara komunikasi pemerintah yang buruk, itu semua diubah tuh menjadi rasa curiga, ingin menciptakan rasa takut, dan perdebatan yang muter-muter tanpa ujung. Jadinya ini kita sebenarnya jadi ironis karena melihat kampanye Prabowo dan Gibran ketika pemilu 2024 kemarin, mereka kan menggunakan kampanye oke gas ya. Nah, ketika Prabowo sudah menjadi presiden, 1 tahun belakangan ini yang akhirnya gue lihat dari oke gas menjadi gaslighting.
Karena dengan statement-statement seperti itu, setiap kali ada kesalahan-kesalahan, langkah-langkah buruk yang dilakukan oleh pemerintah, bukannya meminta maaf dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, tapi yang dilakukan adalah gaslighting. Membuat publik, membuat masyarakat ragu dengan penilaiannya sendiri. Intinya adalah yang salah bukan pemerintah, bukan Presiden Prabowo, tapi pihak-pihak lain. Di mana di sini yang paling sering adalah pihak asing, antek-antek asing. Jadi polanya ya seperti ini. Publik mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang wadidaw, lalu negara merespon tapi tidak menjawab substansinya. Sering kan kejadiannya apa, jawabannya apa, responnya apa, nggak nyambung kan. Lalu framing yang dipakai pihak asing, antek-antek asing, ada pihak asing yang ingin melakukan usaha-usaha untuk menghancurkan negara ini, dan berujung mungkin ya sebagian masyarakat jadinya percaya apa benar ya memang ada pihak asing yang mencoba melakukan sesuatu. Walaupun yang gue lihat juga ada sebagian masyarakat yang nggak percaya dengan narasi ini karena merasa itu tadi nggak nyambung, nggak menjawab substansinya. Karena yang kita lihat, kebijakan-kebijakannya tetap bermasalah. Cara komunikasinya tetap buruk. Nggak ada solusi yang punya dampak yang memang efektif. Jadi akhirnya kalau gue lihat ini cuma upaya untuk mengaburkan apa yang sedang terjadi aja. Jadi memang sebuah narasi untuk mendistract. Terlepas ya, apakah benar Presiden Prabowo sulit atau tidak mendapatkan informasi yang utuh dari circle terdekat dia, karena ini kan sering banget juga diangkat ya tentang isu ini. Cuma permainan pihak asing dan antek asing ini kan sebenarnya narasi yang udah lama ya. Ini kan cara-cara, come on man, cara-cara Orde Baru banyak juga dipakai oleh rezim-rezim di dunia. Ya paling gampang mungkin contoh Korea Utara lah. Kan narasi yang dipakai sama pemimpinnya Kim Jong-un untuk rakyat Korea Utara bahwa Korea Selatan itu jahat, atau pihak-pihak yang di belakang Korea Selatan adalah pihak-pihak yang jahat. Itu kan juga narasi yang kurang lebih mirip dipakai sama Kim Jong-un. Sehingga masyarakat Korea Utara merasa, oh iya ya, Korea Selatan dan negara-negara yang mensupport Korea Selatan adalah pihak asing yang ingin melakukan sesuatu hal yang jahat ke Korea Utara. Cuma bedanya memang kalau di Korea Utara, jalur informasi memang ditutup rapat. Beda dengan kita. Kita kan jalur informasi terbuka banget. Jadi bisa gue simpulkan, pihak asing yang sering banget di-mention oleh Presiden Prabowo, ini abstrak. Wujudnya tuh nggak ada, nggak jelas. Dan kenapa harus abstrak? Karena sekali lagi, kalau sampai ini disebut dengan jelas siapa pihak asingnya, nanti publik bisa cek, kita bisa ngecek. Kita bisa cari tahu kebenarannya. Media pun bisa bongkar, bener nggak nih? Pihak asingnya adalah si A misalnya, atau si B. Nah, kalau abstrak seperti ini, ya kritik-kritik yang ditujukan ke pemerintah jadinya bisa dicurigai. Wah, lu antek-antek asing nih. Lu nggak setuju? Hati-hati nih. Jangan-jangan lu bagian dari pihak asing. Nah, dampak dari narasi pihak asing dan antek-antek asing ini akhirnya kan bikin kita masyarakat nih, publik nih, jadi capek melihatnya, capek buat kok gini lagi ya, emang nggak ada yang lain ya, emang nggak belajar ya, emang nggak tobat ya. Akhirnya kan untuk melakukan diskusi yang memang produktif jadinya ya gimana? Lu mau ngomong A, B, C ya ujung-ujungnya tetap pihak asing kok. Jadi kayak ya ngapain debat sama tembok akhirnya kan? Dan kritik publik akhirnya dipandang sebagai ancaman. Dan juga loyalitas nih kepada rezim, kepada pihak yang berkuasa, itu akhirnya dianggap lebih penting daripada orang-orang yang punya kompetensi untuk melakukan sesuatu buat negara ini. Dan ketika itu terjadi, negara atau pemerintah merasa semuanya berjalan dengan baik. Apa yang dilakukan pemerintah itu sudah benar, walaupun pada kenyataannya salah. Jadi, sebagai penutup, kalau Presiden Prabowo atau siapapun di pemerintahan yang menyalahkan atau menyebut pihak asing atau antek-antek asing sebagai pihak yang bertanggung jawab, menurut gua respon yang paling memungkinkan untuk bisa kita lakukan adalah bukannya marah, bukannya memaki-maki, tapi coba deh kita nih beramai-ramai tanya, siapa sih pihak asingnya? Ada di mana? Buktinya
Mana kalau memang benar ada pihak asing? Coba dong dibongkar, coba dong dibuka. Kalau memang benar ada, biar publik juga tahu. Kalau real sosoknya, biar publik nih, masyarakat sama-sama bersatu untuk melawan si pihak asing tersebut. Nah, kalau nggak pernah atau tidak mau diungkap sampai dengan sekarang, atau nanti, maka balik lagi, bisa jadi masalahnya bukan ada di pihak asing atau antek-antek asing. Masalahnya ada di cara pemerintah menghadapi kritik. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan, kalau lu juga punya opini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.